Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya Alianjala Salsabila, mahasiswi jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 5A. Pada video kali ini akan mempresentasikan mengenai gangguan berbahasa. Silahkan untuk disimak dan apabila ada yang dibingungkan silahkan untuk ditanyakan nanti. Berbahasa merupakan proses mengeluarkan pikiran dan perasaan dari otak secara lisan dalam bentuk kata atau kalimat. Proses tersebut bersifat kompleks karena mensyaratkan berfungsinya berbagai organ yang mempengaruhi mekanisme bicara, berpikir atau mengolah buah pikiran ke dalam bentuk kata-kata, serta modalitas mental yang terungkap saat berbicara yang juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Hal tersebut merupakan secara umumnya yang terjadi. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai gangguan berbahasa, yang merupakan suatu kondisi seseorang yang kesulitan berbahasa karena kondisi khusus. Untuk mencapai kemampuan berbahasa, diperlukan terpenuhinya beberapa elemen berikut ini. Yang pertama, lengkapnya sistem penginderaan, seperti sistem alat ucap dan juga pendengaran. Kemudian lengkapnya sistem syaraf pusat, kemampuan mental yang cukup, kestabilan emosi, dan pajanan pada bahasa. Bahasa tersebut terbuka oleh umum atau maknanya bisa diketahui secara umum. Apabila sejak masa anak-anak terdapat kekurangan atau ketiadaan setidaknya satu dari elemen tersebut, dapat berimbas pada munculnya beragam gangguan berbahasa. Faktor gangguan berbahasa. Secara garis besar, faktor gangguan berbahasa bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor medis. Faktor medis merupakan gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat bicara. Dalam gangguan medis ini bisa terjadi akibat kelainan pada paru-paru atau pulmonal, pita suara atau laringal, atau pada lidah atau lingual, dan pada rongga mulut dan kerongkongan atau resonantal. Yang kedua yaitu faktor lingkungan sosial, yang merupakan lingkungan kehidupan yang tidak alamiah manusia, seperti tersisih atau terisolasi dari lingkungan kehidupan masyarakat manusia. Terasingnya seorang anak manusia yang aspek biologis bahasanya normal dari lingkungan kehidupan manusia. Keterasingannya bisa disebabkan karena diperlakukan dengan sengaja sebagai eksperimen, bisa juga karena hidup bukan dalam alam lingkungan manusia. Maka dari itu, dia bisa mengalami suatu gangguan dalam berbahasa. Dampak gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa berdampak pada dua hal. Yang pertama, lambat dalam pemerolehan bahasa. Sebagai contoh, anak berusia 5 tahun memiliki kompetensi bahasa setara dengan anak usia 2 tahun. Perkembangannya dalam memperoleh bahasa lambat atau tidak setara dengan anak yang usia 5 tahun. Kemudian, yang kedua, menyimpang dari bentuk baku. Sebagai contoh yaitu anak memperoleh bahasa dengan urutan yang berbeda dari kebanyakan anak, atau anak tersebut memiliki kemampuan yang sangat berbeda dari penutur asli bahasanya sendiri. Jika ditinjau dari asalnya, gangguan berbahasa dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama, gangguan berbahasa yang berkembang, artinya gangguan akibat kelainan yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, gangguan berbahasa yang diperoleh, artinya gangguan akibat operasi, stroke, kecelakaan, atau penuaan. Kemudian macam-macam gangguan berbahasa. Kali ini saya akan menyebutkan 4 macam. Yang pertama, ada gangguan berbahasa secara biologis. Yang kedua, ada gangguan bahasa secara kognitif. Yang ketiga, ada gangguan berbahasa secara psikogenik. Yang keempat, ada gangguan berbahasa secara linguistik. Yang pertama, gangguan berbahasa secara biologis. Gangguan bahasa secara biologis disebabkan oleh ketidaksempurnaan organ dan adanya gangguan mekanisme bicara. Gangguan berbahasa secara biologis disebabkan ketidaksempurnaan organ, contohnya yaitu yang dialami oleh penderita tunarungu dan tunanetra. Adapun berdasarkan mekanismenya, gangguan berbicara dapat terjadi akibat kelainan pada paru-paru atau pada pita suara
pada lidah serta pada rongga mulut dan kerongkongan. Yang kedua, gangguan berbahasa secara kognitif. Gangguan berbahasa secara kognitif dapat berupa demensia, Huntington's disease, skizofrenia atau depresif. Yang ketiga yaitu gangguan berbahasa secara psikogenik. Gangguan ini bersifat lebih ringan karena itu lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal sebagai ungkapan dari gangguan mental. Modalitas mental ini terungkap dari nada, intonasi, intensitas suara, lafal, dan diksi. Ucapan yang berirama lancar atau tersendat-sendat juga mencerminkan sikap mental si pembicara. Jadi dari gaya berbicara seseorang, baik dari nada, intonasi, dan lainnya bisa mencerminkan keadaan mental seseorang yang sedang berbicara. Gangguan psikogenik ini diantara lain yaitu berbicara manja, berbicara kemayu, berbicara gagap, ataupun berbicara latah. Yang keempat yaitu gangguan berbahasa secara linguistik. Yang dimaksud dengan gangguan berbahasa secara linguistik yaitu ketidakmampuan dalam pemerolehan dan pemrosesan informasi linguistik. Kelainan ini berimbas pada dua hal, yaitu masalah kefasihan dan masalah bahasa tulis atau aleksia atau disleksia. Aleksia atau yang lebih populer dengan disleksia merupakan gangguan berbahasa yang menyebabkan kesulitan membaca, menulis atau mengolah informasi linguistik secara tertulis. Gangguan ini jika terjadi pada orang dewasa timbul sebagai akibat kerusakan pada jaringan otak yang sangat menentukan kemampuan membaca, menulis, dan mengeja. Baik, sekian dari presentasi kami pada hari ini. Masih terdapat banyak sekali kekurangan dan apabila ada kesalahannya kami sampaikan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.